Assalamualaikum. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melakukan pengaturan sebelum kita bermain game Minecraft. Ini kita masuk. Oke, saya akan masuk dengan akun Guru Inovatif. Nah, ini saya sudah skin atau karakter saya sudah ada, nama saya Zeni G. Nah, di sini ada beberapa tombol ya yang terkait dengan pengaturan sebelum kita melakukan permainan. Kita coba di main ini. Di main ini ada world ya, atau dunia yang akan kita pakai nanti untuk memulai permainan. Kemudian di baru dan unggulan ini nampaknya template-template yang bisa kita pakai untuk kita bermain ya. Di sini ada buat museum sendiri, kota berkelanjutan, kota permulaan, pelajaran dan masalah baik, petualangan bahasa Inggris, Comrade 1 jam pengadaan 2020. Kemudian di pengaturan coba ada beberapa tombol di sini yang bisa kita buka untuk melakukan pengaturan pada persiapan kita bermain game Minecraft. Terus satu hal yang sangat penting menurut saya adalah di bagian ini, teman-teman ya. Ketika ini kita aktifkan teks ke ucapan dengan pengaturan perangkat. Nah, ini kalau kita klik di sini ya, atau kita aktifkan begini, maka ini akan membacakan teks ada di layar kita sehingga kita mampu mendengarkan, dan ini berguna bagi kita atau teman-teman yang mengalami permasalahan dengan penglihatan. Jadi dibantu dibacakan tag-nya oleh komputer kita. Kemudian pada kontrol ya, pada kontrol ini kalau kita klik ada beberapa item-item yang bisa kita lihat ya, sensitivitas. Nah, ini sensitivitas keyboard ya, ini bisa kita atur. Semakin ke kiri sensitivitasnya akan semakin kecil, tapi semakin ke kanan sensitivitasnya akan semakin besar gitu. Kita ketuk sedikit saja, kalau sensitivitasnya tinggi maka dia akan segera memberikan respon. Nah, ini lompat otomatis kalau kita aktifkan dan seterusnya. Kemudian jika ini kita perhatikan, ini adalah default ya teman-teman, default dari keyboard yang bisa kita pakai untuk bermain, dan ini sebaiknya kita pelajari dulu gitu. Contoh, ketika kita ingin menginstruksi serang atau hancurkan, itu kita bisa klik tombol 1, blok tombol 3, kemudian gunakan item atau tempatkan blok itu tombol 2, jatuhkan tombol key, dan seterusnya. Ini ada beberapa ya yang bisa teman-teman baca dan dipelajari. Kemudian yang tidak kalah penting untuk
mobilitas. Nah, mobilitas kita itu di sini ada lari cepat itu dengan kontrol, menyelinap atau turun dengan shift, lompat atau terbang dengan space, ya, dengan tombol space. Bergerak menyamping ke kiri, tombol A, menyamping ke kanan tombol D, jalan mundur S, kemudian jalan maju W. Itu yang intinya sebagaimana game-game pada umumnya lah ya, defaultnya untuk aktivitas atau gerakan ke kanan, ke kiri, maju mundur, itu kita menggunakan tombol WASD. Nah, itu kombinasi yang bisa dipakai untuk tangan kiri, ya, untuk tangan kiri untuk gerakan-gerakan kita, dan itu sangat akan menjadi mudah dan simpel di dalam keyboard kita. Kembali W untuk maju, kemudian S untuk mundur, A untuk bergerak ke kiri, D untuk bergerak ke kanan, gitu. Kemudian di sini masih ada beberapa lagi ya, buka perintah, lihat tutup petunjuk H, kemudian membuat kode C, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita baca ketika kita ingin menggunakan default yang ada. Kemudian pengontrol. Pengontrol ini jika teman-teman menggunakan stick, ya. Pengontrol ini jika teman-teman menggunakan stick atau joystick di dalam melakukan game. Nah, di sini bisa teman-teman pelajari disesuaikan dengan joysticknya. Lalu sentuh ini jika teman-teman melakukan atau bermain gamenya itu menggunakan touchscreen atau layar sentuh, biasanya menggunakan handphone atau iPad. Nah, itu ini bisa ya dengan sentuh ini, dengan kombinasi seperti ini. Ini sensitivitasnya, ya, ukuran tombol yang ini. Nah, ini semua adalah pengaturan default, ya. Kalau kita mau kembali ke defaultnya, ya kita klik pengaturan defaultnya. Lalu profile, di profile ini di sini ada ganti akun, ya, ganti akun, kemudian aktifkan single sign on, berarti hanya satu kali kita melakukan sign on, ya, gitu. Dan beberapa yang lain, kasih juga umpan balik, kredit, distribusi. Lalu yang umum selanjutnya dari video. Video ini terkait dengan penampilan atau penampakan di layar game kita, ya. Dan di situ ada pengaturan video, perspektif kamera, ya, kecerahan 50%. Ini kalau kita semakin ke kanan kan, ya kecerahannya akan semakin cerah. Nah, itu. Kemudian perspektif kamera bisa layar penuh. Ini kalau kita geser ini ke kanan, ini akan layar penuh full screen, gitu. Kemudian sembunyikan tangan, ini berarti ketika kita bermain itu tangan kita tidak nampak di dalam layar monitor kita. Sembunyikan boneka kertas itu, sembunyikan HUD juga gitu, animasi layar, gitu. Kemudian ganti area aman layar. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, bisa kita perhatikan dan di luar. Nah, di sini diaktifkan semua untuk memberi apa ya, efek yang bagus dari game kita.
Nah, yang di sini ada profil UI. Ini ada cara render, ada cara render partikel, ada anti aliasing ya, anti alias text. Dan ini bisa kita atur dengan klik tombol ini dengan menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Kalau semakin ke kiri, ini ya nilainya semakin mengecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kan juga yang ini. Untuk mendapatkan uh, kualitas dari uh, game kita itu bagus penampakannya, ya semakin ke kanan, nah itu akan semakin bagus gitu. Tetapi itu kembali kepada device kita ya. Jika device kita mendukung, bisa kita geser ke kanan sehingga kualitasnya akan semakin baik. Tetapi jika tidak mendukung, ya jangan kita fullkan ya, mungkin sampai di secukupnya, sesuaikan dengan device yang kita punya itu. Kemudian audio di sini ada music dan ada volume ya, ada volume. Musik ini terkait dengan back sound atau background dari game kita. Ini bisa kita perbesar, kita bisa perkecil gitu. Nah, ini langsung kita bisa masukkan efeknya ya dari background musik yang ada di game kita. Kemudian volume suara, ini volume suara juga bisa kita perbesar, kita perkecil, ke kiri diperkecil, ke kanan diperbesar. Volume suara yang ada di dalamnya ketika sedang bermain gitu. Nah, ini bisa kita sesuaikan teman-teman ya, ketika kita bermain sendirian gitu ya, sesuka-suka kita gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu sensasi yang mungkin lebih lebih men, men, menghadirkan situasi yang realistis gitu ya, maka mungkin ini bisa kita maksimumkan gitu ya, baik suara maupun volume suara maupun musiknya bisa kita maksimalkan. Tetapi jika kita bermain atau mengajak bermain dengan anak-anak kita di kelas dengan sekian jumlah gitu ya, nah ini sekiranya musik yang di setting di situ mungkin dengan 36 anak bermain bersama-sama, ini bakal mengganggu ya. Ini diatur dengan seperlunya gitu ya, bisa diperkecil gitu, diatur sesuai dengan kebutuhan, intinya seperti itu. Kemudian sumber daya global ini tidak perlu kita bahas, penyimpanan. Kemudian bahasa. Nah, bahasa yang kita gunakan di dalam permainan ini teman-teman bisa ya kita sesuaikan dengan keinginan kita gitu ya. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, yang biasa menggunakan bahasa Inggris ya bisa menggunakan English gitu ya. Nah, dalam hal ini kita set menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya barangkali itu teman-teman terkait dengan setting ya, terkait dengan pengaturan sebelum kita melakukan permainan game Minecraft. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.